Bagaimana kalau ada orang berwudu, mandi menggunakan wadahnya, alat-alatnya dari emas dan perak, apakah sah wudunya atau tidak? Sah wudu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mun'im wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu para jamaah Masjid Nurul Fajar dirahmati Allah. Kita malam ini bisa salat maghrib, berzikir, kemudian lanjut dengan pengajian. Kita lanjutkan kajian membaca kitab Bulughul Maram, kitab yang mengemas hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang fokus pada pembahasan hukum syariat. Artinya hadis-hadis Nabi itu disusun oleh para ulama. Ada yang terkait dengan akhlak, terkenal kitabnya Riyadhus Shalihin. Ada yang bagian hukum, kitab yang terkenal Bulughul Maram. Kita mengkaji bagian hukum, karena ini kelanjutan daripada kitab fikih Matan Abi Syuja'. Di Matan Abi Syuja' kita mengkaji produknya, hukumnya. Di sini kita mengkaji landasan dari hukum. Dari mana hukum itu kita dapatkan. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis di saya hadis ke-15. Babnya tentang pembahasan memakai benda-benda untuk penampung air atau alat kita melakukan taharah. Apa hukumnya kalau nanti benda itu kita gunakan dari emas, dari perak, termasuk gelas minum kita, piring kita, tadah kita berasal dari emas dan perak. Apakah boleh menurut syariat atau tidak? Ini pembahasan kita malam hari ini. Silakan dibuka hadisnya. Di saya hadis nomor 15. Mungkin di sebagian kitab ada yang sama, ada yang berbeda. Nanti saya coba baca, silakan dicek yang mana hadis di kitab masing-masing. Wa bihi ilayqal an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Berasal dari riwayat sahabat Nabi Hudzaifah bin Yaman. Kata beliau, Rasulullah bersabda, la tashrabu, jangan kalian minum fi aniyatiz zahabi wal fiddah, pada tadah, pada gelas, pada piring, pada penampung yang berasal dari emas, yang berasal dari perak. Ini gelas ini bahannya emas, bahannya perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan makan pada semacam baki di kita, macam baki, piring, jangan makan di tempat yang seperti itu, yang juga berasal dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, alat-alat seperti itu adalah alat yang Allah berikan untuk orang kafir di dunia. Walana fil akhirah, dan diberikan kepada kita, untuk kita yang muslim, alat yang seperti tadi di akhirat, tidak di dunia. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, statusnya sahih. Hadis berikutnya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat, diriwayatkan dari Ummu Salamah, salah seorang istri Rasul, semoga Allah ridha beliau, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, alladhi yashrabu fi ina'il fiddah, orang yang minum air dari tempat minum yang berasal dari perak, bahannya perak, tempat penampung itu dari perak,
innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Itu sama seperti orang yang membunyikan api neraka jahanam di dalam perutnya. Artinya sama seperti orang yang mengobarkan api neraka jahanam di dalam perutnya. Kenapa? Karena dia memakai alat minum yang tak diperbolehkan syariat. Ketika dia melakukan yang dilarang, seakan dia mau melanggar syariat, dan melanggar syariat berarti siap konsekuensi hukum yang dihukum oleh syariat. Apa di antara konsekuensinya? Orang yang tak patuh masuk neraka jahanam. Maka ketika dia di dunia sudah mau melanggar syariat, berarti dia seakan-akan memberikan kesempatan kepada neraka jahanam untuk memakan dirinya. Karena minuman ini masuk ke perut, berarti seakan-akan dia memasukkan neraka jahanam itu ke perutnya. Seakan seperti api itu bisa diambil, lalu ditelan masuk ke dalam perut, sehingga nanti neraka jahanam akan membakar, akan berbunyi, akan dia mengobarkan dari dalam perut orang yang meminum dengan alat dari emas dan perak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dua hadis yang sudah kita baca pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari dua hadis yang kita baca? Pertama, hadis ini menunjukkan tahrim isti'mali awanidz zahabi wal fiddah fit ta'ami wasyarab. Haram hukumnya menggunakan benda untuk alat makan, alat minum yang berasal dari bahan emas dan perak. Jadi apa saja alat, apakah piring namanya, apakah baki namanya, apakah sendok, apakah gelas, apakah teko, ceret, apa saja istilahnya, kita bahannya diambil dari emas dan perak, itu tidak diperbolehkan oleh syariat. Kenapa? Hadis Nabi melarang, yang kita bacakan hadis tadi. Kemudian, apa dasarnya? Apa alasannya? Kok tidak boleh? Para ulama hadis menjelaskan, berdasarkan hadis yang kita baca tadi, bi annaha lil kafirina fid dunya walil muslimina fil akhirah. Karena alat-alat seperti itu bagi orang kafir di dunia dan bagi orang beriman di akhirat. Artinya yang Allah tentukan di akhirat jangan dipercepat di dunia. Allah sudah berikan porsinya, tapi di akhirat, bukan sekarang. Sesuatu yang sudah ditentukan jangan dipindahkan ke tempat lain. Oleh karena itu, orang muslim dia tidak memakai benda itu. Efeknya apa? Kalau kita memakai benda-benda seperti itu akan menyebabkan seorang muslim berpikiran dan bermental orangnya adalah orang yang sombong, angkuh, egoisme. Sehingga setiap apa saja kekayaan yang dia punya, dia akan berusaha semua alat yang dia miliki untuk perkakas hidup dari emas. Apa efeknya? Aktivitas ekonomi dia akan berujung bagaimana menumpuk emas banyak-banyaknya. Yang itu tujuannya bukan untuk hal yang manfaat akhirat, sekedar manfaat dunia. Sehingga hidup seorang muslim, visinya mestinya akhirat, menjadi berubah visi sekedar dunia saja. Makanya Nabi tidak ingin visi kita berubah. Kita ini ingin bagaimana pulang ke akhirat nanti bahagia. Jangan sampai sekedar puas, bahagia, merasa cukup, senang dengan fasilitas dunia saja. Itu kira-kira kenapa tak diperbolehkan kita memakai bahan-bahan yang merupakan alat perkakas makan minum kita berasal dari emas dan perak. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita tetap makan, Nabi sudah jelaskan seperti orang yang memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Ini ada penjelasan lain dalam Al-Qur'an. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sama seperti orang yang dia
memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Dan nanti api itu akan berkobar-kobar mulai dari perut dia. Ini kata para ulama menunjukkan semua makanan haram, semua minuman haram, semua cara haram yang kita lakukan untuk makan minum, ujungnya di perut kita, efeknya adalah seperti memakan neraka jahanam yang dimasukkan ke dalam perut. Berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi yang kita baca dua tadi. Poin yang kedua, tambah sedikit. Orang beriman, kalau dia memakan dan menggunakan alat dari emas dan perak tadi, dia akan menjadi orang-orang pongah, sehingga dia tak lagi menjadikan ibadah sebagai tujuan hidup dia. Maka kerja kita di dunia ini berlomba-lomba mencari, kemudian bagaimana menunjukkan prestasi dan prestise. Saya lebih banyak emas dibanding orang. Saya lebih kaya dibanding orang lain. Saya lebih bagus, lebih kokoh, lebih banyak kadar emasnya dibanding orang. Hidup kita akan seperti itu saja. Sehingga kepuasan kita, kepuasan materi. Agama tak ingin seperti itu. Poin kedua. Yuhramu isti'malu ina'idh dhahabi wa ina'il fiddah fima siwal akli min wujuhil isti'mal. Haram hukumnya. Tadi sekedar untuk alat makan minum. Maka haram hukumnya juga untuk alat-alat yang lain seperti kalau kita menampung air, airnya untuk wudhu. Menampung air, airnya untuk mandi. Menampung air, airnya untuk bertoharoh. Dan berbagai fungsi-fungsi yang lain yang dia boleh jadi sekedar untuk perhiasan. Contoh untuk kita, mohon maaf ibu-ibu, alat make up-nya tempatnya dari emas. Untuk celak dari emas. Jangan-jangan untuk tusuk giginya emas juga. Ini kan cuma anting ibu-ibu pakai emas kan? Kalung kan? Ini nusuk gigi pakai emas. Congkel hidung pakai emas juga nanti. Segala congkel di badannya pakai emas semua. Jadi sepele. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika alat makan dan minum itu fungsinya sangat urgen, makan minum itu kan urgen, primer. Jika untuk yang primer tak boleh emas dan perak, yang di bawah itu kebutuhannya, artinya tak sepenting yang primer, itu lebih haram lagi. Paham maksud saya? Jika yang hal primer yang sangat penting, yang vital alat itu dalam sehari-hari kita, alat makan minum kan sangat penting. Jika itu saja haram, maka yang lain-lain tak terlalu penting, lebih haram lagi. Karena kalaulah dalam hidup ini dibolehkan hal yang pokok, yang primer, yang lain itu mungkin akan ada negonya. Ini yang pokoknya tak boleh, apalagi yang sekedar kebutuhan-kebutuhan yang tak sifatnya primer. Baik. Yang ketiga, bagaimana kalau ada orang berwudu, mandi menggunakan wadahnya, alat-alatnya dari emas dan perak, apakah sah wudunya atau tidak? Sah wuduk dia. Cuma dia berdosa karena melakukan yang dilarang oleh syariat. Sebab sah dan tidak wudu tak terkait langsung dengan alat-alat seperti tadi. Wudu kita sah bila melakukan cara-cara memenuhi rukun wudu. Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Dengan niat, tertib, itu rukun wudu. Sementara ini alat. Alat ini tak menentukan sah dan tidak. Tapi karena ada larangan syariat, berdosa menggunakan alat itu. Nah, keluar sedikit dari pembahasan. Bagaimana kalau kita punya air? Anggap air itu dibeli, Pak. Lalu kita punya, mungkin seperti sekarang galon lah. Atau alat-alat untuk penampung air. Ketika mau wudhu, air kita dipakai orang lain untuk wudhu dia. Yang punya saya, dipakai oleh Ustaz Her. Bagaimana hukum wudhu Ustaz Her? Sah. Wuduknya sah, bisa dia sholat. Cuma dia berdosa karena mengambil air yang bukan punya dia dan tidak izin saya. Tapi wuduknya sah. Kenapa? Dia melakukan rukun wudhu. Cuma pekerjaan dia berdosa. Kenapa? Dia tak memakai haknya dia. Tak memakai barang dia.
Karena barang orang mesti izin orang, tapi dia tak minta izin. Paham? Jadi yang dia kerjakan menurut ketentuan syariat sah. Karena rukun terpenuhi. Tapi perbuatan dia karena bertentangan dengan syariat, berdosa perbuatan dia. Ngerti ya Pak Ibu? Maka kalau ada orang tetap menggunakan alat-alat tadi emas dan perak, sah wuduk dia, tapi orang tadi berdosa karena melakukan larangan syariat. Poin yang keempat. Ittikhadh masnu'ati dhahab wal fidda bighairi isti'mal kazina aw ma yudha'u fil khazain kamanzar jamil. Bagaimana kalau misalnya kita membuat emas dan perak itu bukan untuk tujuan tadi, tapi sekedar perhiasan yang dibolehkan syariat. Contoh untuk ibu-ibu menjadi perhiasan. Atau beberapa perhiasan yang kita jadikan kayak sekarang ada apa namanya kalau hadiah-hadiah itu Pak, bintang emas. Ada orang lomba-lomba dikasih hadiah bintang emas. Medali dan segala macam itu. Hal seperti itu kata para ulama, jika tidak tujuannya untuk sombong-sombongan, bukan untuk angkuh-angkuhan, maka para ulama membolehkan dengan syarat ada muttafakhur, bukan untuk sombong-sombongan. Itu boleh seperti itu. Tapi bukan untuk perkakas hidup, untuk pergunakan sehari-hari, aktivitas kehidupan kita. Baik, lanjut. Yang kelima, bagaimana kalau kita menggunakan bahan-bahan yang katakan kaca bagus untuk piring, untuk gelas, macam ini. Kan banyak kelasnya, levelnya dibuat orang. Itu sepakat ulama boleh. Artinya kalau ada kita bahannya bagus, mahal, kan ada yang keramik, ada yang bahannya kaca, berbagai macam bahan, itu boleh. Yang tak diperbolehkan emas dan perak. Bagaimana Ustaz kalau misalnya batu-batu mulia yang lain diperbolehkan? Kenapa? Karena tak banyak orang yang seperti itu. Dan juga jarang, kadang-kadang orang tidak tahu bahwa itu adalah batu mulia. Maka yang tak diperbolehkan emas dan perak. Kemudian yang terakhir, seandainya kita tidak menggunakan batu-batu mulia, kemudian kaca-kaca yang mahal atau bahan-bahan yang mahal, itu justru lebih baik. Kenapa? Quran menganjurkan wala tusrifu, jangan kalian berlebih-lebihan, jangan kalian dalam menggunakan apa saja fasilitas dunia ini offside, over dari yang sepatutnya atau dari yang proporsional yang bisa kalian gunakan dalam aktivitas kehidupan. Jadi artinya kalau Bapak Ibu untuk membeli satu set gelas ini habis uang 1 juta, sementara yang biasa dapat 100.000, 900.000 mungkin bisa digunakan untuk wakaf, ikut bangun menara masjid misalnya. Itu lebih baik. Atau Ramadan mau datang, sehingga sediakan berbuka orang puasa. Lebih baik dibanding sekedar ini, tapi fungsinya juga sama yang mahal dengan yang murah. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, berhati-hati dan meninggalkan menggunakan uang kita untuk banyak kepada aset yang seperti itu, jauh lebih baik daripada menghabiskan untuk bermegah-megahan, bermewah-mewahan, sekedar memenuhi keinginan, kepuasan yang ada dalam diri masing-masing. Nah itu. Itu kira-kira poin dari hadis tadi, bahwa larangannya berdasarkan penjelasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.